Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah melimpahkan kepada kita kesehatan dan Allah limpahkan taufik dan hidayah untuk kita selalu diberikan oleh Allah ma'unah berada di dalam taat dan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di setiap malam Kamis ini kita akan belajar bersama tentang fiqhul muamalah, fikih yang berkaitan dengan sesama hamba, berinteraksi dengan sesama hamba, dengan sesama manusia. Maka itu sudah diatur dalam syariat dan ada aturan mainnya, sehingga tidak ada di situ kezaliman yang terjadi ketika setiap transaksi atau setiap urusan yang berkenaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu perlunya manusia, kita sebagai setiap orang muslim mengenal dan nanti mengamalkan akan syariat yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya, supaya kita semuanya bertujuan nanti di akhirat menjadi insan, menjadi manusia yang bahagia, jadi manusia yang tidak merugi di akhirat. Karena ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba ketika masih berada di dunia, artinya selama dia masih hidup, maka di akhirat itu akan menjadi pertanggungjawaban untuk dirinya. Sehingga boleh jadi apa-apa yang belum selesai di dunia, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Islam mengatur fikih yang bersifat muamalah ini supaya kita meninggal, kita nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak mempunyai tanggungan yang berurusan dengan sesama hamba. Karena setiap yang berurusan dengan sesama hamba itu sangat sulit, sangat repot. Bahkan Allah sendiri tidak mau tahu akan urusan-urusan, masalah-masalah yang dilakukan, yang terjadi seorang hamba dengan hamba yang lain. Dan apabila ada kezaliman, maka Allah juga tidak mengampuni kezaliman itu yang dilakukan kepada sesama manusia sampai orang tersebut menunaikan haknya. Itu kalau dosa atau kezaliman yang dilakukan seseorang kepada sesama manusia. Karena itu perlu sangat sekali kita mempelajari hal ini supaya kita menjadi waspada, menjadi hati-hati. Segala tindak tanduk kita didasari dengan ilmu. Karena setiap perilaku, setiap perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu, maka perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Kalau itu ibadah, maka ibadah itu menjadi ibadah yang bisa diartikan tidak ada nilai pahala atau bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Maka madharatnya lebih besar, kata ulama, ketika seorang hamba berbuat sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ya, pergunakan waktu kita, kesempatan umur kita ini untuk kita memotivasi diri kita mencari ilmu agama, guna kita menjadi hamba yang betul-betul menjadi hamba pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada malam hari ini, para pendengar setia, kita akan membahas tentang bab syuf'ah. Marilah sebelumnya kita berniat seperti yang diniatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-mu'allif hafidhullah wa ra'ahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk tentang bab syuf'ah. Bab syuf'ah ini secara garis besar ketika ada suatu kongsi ya akan satu kepemilikan, suatu barang atau tanah dan lain sebagainya yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka ini disebut dengan syarik ya. Asyarikah, kongsi, artinya kepemilikan yang dimiliki oleh lebih dari orang satu. Oleh karena itu masing-masing punya hak yang sama dalam apa yang telah dimiliki bersama, baik dari ketika nanti membeli sesuatu atau nanti dijual kembali, maka ini masing-masing punya hak yang sama. Oleh karena itu syariat sangat mengatur akan hal ini supaya tidak ada dalam masalah ya kepemilikan yang bersama ini tidak ada satu yang dizalimi atau tidak ada satu yang dikecewakan. Maka Islam ini sangat betul-betul hati-hati supaya tidak ada yang dirugikan. Dalam arti dirugikan berarti tidak ada di situ pihak-pihak yang terzalim. Ya. Itulah rahmahnya Islam, murahnya Islam, syariat yang sangat luar biasa, sangat detail sekali mengatur hubungan sesama manusia. Ini makanya tidak ada aturan yang paling abadi, yang terbaik kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat Nabi Muhammad ini telah digabungkan dengan syariat-syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu. Ringkasan-ringkasan dari syariat-syariat yang dahulu dikumpulkan, bahkan diperbaiki menjadi syariat yang sangat terbaik. Inilah yang kita sekarang ini belajar salah satu dari apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya syuf'ah ini. Maka di sini kalau kita pelajari lagi, kita kembali kepada definisi dulu. Lughatan, secara bahasa syuf'ah itu adalah adhamm, mengumpulkan, ya, menggabungkan atau pencampuran penggabungan. Ini syuf'ah secara bahasa. Ya karena dinamakan demikian, ya. Karena dengan hak syuf'ah tersebut, maka mitra yang lama itu, misalkan saya beli dengan seseorang, saya punya teman namanya Ahmad, saya sama Ahmad ini membeli sebidang tanah bersama yang harganya 300 juta. Dari saya uangnya 150 juta, dari teman saya Ahmad juga 150 juta. Saya beli, kita berdua beli tanah. Maka ini Ahmad namanya mitra saya. Maka di situ masing-masing punya hak syuf'ah nanti. Ya. Nanti dengan hak syuf'ah tersebut, mitra yang lama telah menggabungkan hak mitra yang baru, digabung dengan haknya harta milik bersama. Nah, nanti digabung. Nanti kita akan lebih memahaminya apa sih syuf'ah itu. Mungkin kita sangat jarang mendengar ini. Secara syariat, secara lebih luas lagi pemahaman dan pengertiannya, haqqu tamallukin qahriyin yathbutu lisyarikil qadim 'ala syarikil hadits fima mulika bi'iwadin. Yang dinamakan syuf'ah itu adalah suatu hak prioritas, ya, qahriyin, yang secara paksa, hak memiliki secara paksa, yaitu yang
dianggap prioritas, yathbutu lisyarikil qadim, yang dimiliki atau yang berlaku pada mitra yang lama terhadap mitra yang baru, terhadap apa yang telah dimiliki dengan memberikan imbalan. Artinya syuf'ah ini adalah hak prioritas yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar untuk menolaknya. Artinya mau tidak mau mitra yang baru harus menjualnya kepada mitra yang lama, walaupun mitra yang baru tidak rela menjualnya. Misalkan contoh begini, gambarnya begini. Misalkan teman saya tadi yang membeli tanah sama saya, join sama saya, Ahmad tadi, tiba-tiba setelah tanah itu kita miliki bersama, tiba-tiba Ahmad ini menjual hak miliknya. Kan otomatis tanah ini kan milik berdua, anggap separuh-separuh gitu ya. Maka ketika Ahmad ini tiba-tiba menjual tanpa memberitahu saya sebagai mitranya, teman joinnya, maka di sini nanti ketika saya tahu Ahmad telah menjual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya, maka saya di sini ya memiliki hak syuf'ah kepada orang yang telah membeli tanah itu dari Ahmad. Ibarat seperti saya ngomong, saya minta kamu wahai orang yang telah membeli tanah itu dari Ahmad, bagiannya Ahmad, saya beli dari kamu dengan haknya syuf'ah. Artinya apa? Orang itu, misalkan itu Zaid tadi mau tidak mau ketika saya ingin membeli haknya siapa ini? Ahmad, maka dia Zaid ini harus menyerahkan kepada saya. Karena memang dalam hal yang seperti ini, kalau itu satu harta, satu tanah, rumah dan sebagainya, itu kalau dimiliki lebih dari satu, maka yang lebih berhak membeli itu kawannya, teman mitranya. Kayak cara orang Jawa itu kudu kurang adab, kurang sopan kalau menjual kepada orang lain sebelum yang ini saya tawarkan kepada si teman saya atau mitra saya. Kalau punya adab, secara akhlak, ya walaupun ini nggak wajib ya, nggak wajib. Ahmad tadi ini sebenarnya kalau mau jual hak miliknya dia dari tanah yang kita bersama beli itu, sebenarnya akhlaknya Ahmad itu menawarkan dulu kepada saya, Ustadz, saya ini butuh uang, saya ini mau jual bagian saya dari tanah yang kita beli bersama. Mau nggak sampean ini membeli daripada saya jual kepada orang lain? Kan enaknya saya jual kepada Anda, sampean Ustadz. Maka ketika saya mengatakan iya saya beli atau saya menolak, maka ketika Z telah merelakan menjual kepada orang lain, maka di sini saya tidak punya hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu terjadi ketika tiba-tiba teman mitra saya ini menjualnya tanpa seizin saya, sehingga saya berhak untuk meminta paksa, ini yang kamu sudah beli saya tarik, saya beli dengan harga yang kau beli, begitu. Maka sih di sini hukumnya wajib. Misalkan tadi siapa? Zaid harus menjual tanah yang telah dia beli kepada saya, sehingga nanti saya menjadi pemilik seutuhnya. Itu namanya syuf'ah. Paham ya? Nah, kalau di sini apa sekarang? Enggak ada ya ini. Ini dalam bahasa Arab, dalam orang-orang dahulu juga sudah mengenal, orang jahiliyah dulu mengenal hal-hal yang seperti ini. Ya. Maka di sini dikatakan dari penjelasannya, fala yushtaratu ridho syarikil hadits. Ya. Maka nanti nggak perlu saya sebagai teman mitranya Ahmad yang sama-sama membeli tanah tadi, yang asalnya join bersama-sama membeli tanah, kemudian ternyata Ahmad ini nggak izin, nggak kasih tahu saya jual
kepada orang lain, maka di sini saya nggak ada syarat saya mendapatkan ridho orang yang telah membeli tanah itu dari Ahmad. Saya minta relanya kamu jual kepada saya. Artinya apa? Mau tidak mau, orang tersebut harus menjualnya kepada saya ketika saya meminta untuk dijual. Jelas ini? Ya, kalau dia nggak terima nanti ke pengadilan, oke. Mesti nanti pengadilan akan memenangkan saya karena saya memiliki hak syuf'ah. Tuh, kan Ustaz ini namanya penzoliman, nggak ada kezoliman di sini. Justru saya yang terzolimi, bukan orang ini yang terzolim. Saya yang terzolim karena apa? Boleh jadi ketika mitra yang baru ini, akhirnya kan ini miliknya, tanah ini akhirnya miliknya tetap milik dua orang, tapi satu orangnya orang baru yang saya nggak kenal mungkin, atau mungkin saya tidak sevisi misi dengan orang itu. Atau misalkan kalau itu rumah kan enak, misalkan rumah dibeli oleh dua orang, saya sama Ahmad. Anggap saya sama Ahmad beli satu rumah. Kemudian tiba-tiba bagiannya Ahmad ini dijual kepada Zaid tanpa bilang-bilang kepada saya. Ketika saya nggak memakai hak syuf'ah ini, sehingga saya minta si Zaid tadi menjual kepada saya yang telah dia beli kepada Ahmad, boleh jadi orang ini akhirnya orang-orang nggak pager ya. Atau akhirnya sehingga saya ini rumah ini yang asalnya ya saya tinggal di situ ya, orang-orang saya harus akhirnya gara-gara orang ini mitra baru akhirnya nomor dipisah atau dikasih pagar, atau sehingga saya nanti akhirnya melakukan ongkos baru. Berubah apa? Berubah saya bikin toilet baru, bikin tangga baru, ruwet kabeh. Yang akhirnya saya yang di sini pihak yang sebenarnya dirugi. Ini syuf'ah ini adalah dari kata syafa'ah, yaitu menolong. Ada hak seperti ini supaya menolong saya yang sini. Sebenarnya saya bisa nggak ini menjadi milik saya seutuh itu. Paham ya? Jadi syuf'ah ini akan berlaku kalau mitra yang baru yang membeli, ya, mitra baru yang tadi membeli dari mitra yang lama. Jadi Zaid yang tadi membeli haknya siapa? Ahmad, miliknya Ahmad. Maka di sini mereka ini telah melakukan transaksi yang bersifat imbalan. Ada di situ imbalan berupa apa? Berupa jual beli atau sewa menyewa. Tapi kalau misalkan ya itu dilakukan bukan dengan cara yang ada imbalan di situ, maka tidak ada hak syuf'ah pada saya. Contoh misalkan ternyata Ahmad ini memberikan haknya kepada si Zaid berupa apa? Hibah. Jadi Ahmad bilang kepada Zaid, saya punya bagian dari rumah, itu rumah milik Ustaz Sofyan sama saya. Ahmad bilang begitu pada Zaid. Kita beli berdua. Saya mau hadiahkan bagian saya kepadamu wahai Zaid. Maka di sini berarti kan nggak ada imbalan, ya kan? Nggak ada imbalan. Maka di sini nanti tidak berhak saya, ya, untuk meminta kepada Zaid menjual kepada saya dengan hak syuf'ah. Nggak berlaku. Kenapa? Ini nggak ada unsur imbalan. Jelas di sini, ya. Atau misalkan warisan, ternyata ini Ahmad punya anak namanya Zaid, ya. Zaidnya meninggal, Ahmadnya meninggal, otomatis yang mendapatkan bagian dari rumah ini siapa? Zaid. Berarti kan nggak ada imbalan. Nah, akhirnya saya nggak berhak. Kamu wajib
menjual punyamu kepada saya, nggak ada. Dengan hak syuf'ah nggak ada. Paham? Ini dalil akan adanya syuf'ah ini sudah ada di dalam hadis Sahihul Bukhari, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli malin lam yuksam. Rasulullah SAW memutuskan, ya, dengan hak syuf'ah pada setiap harta yang lam yuksam, yang belum dibagikan, ya. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq ala syuf'ah. Ya. Jika terjadi suatu had, ya. Artinya jika ada batasan-batasan, ya, dan jalan-jalan yang dipalingkan, maka tidak ada lagi hak namanya syuf'ah. Ya. Jadi para ulama mengatakan tentang hadis ini bahwasanya hak syuf'ah itu ditetapkan bagi para mitra dalam suatu harta yang belum dibagi, atau harta milik bersama dengan kepemilikan khiltatus syuyu' atau percampuran hak dalam suatu harta yang tidak dapat dibedakan, artinya masih belum dibagi. Kayak rumah tadi masih berwujud satu, belum dibatasi, belum di mana bagianmu, yang bagian depan milik saya, yang bagian belakang milik kamu, ya, nggak ada, belum dibagi seperti itu. Jadi kalau belum dibagi seperti itu, nanti ada di situ hak syuf'ah. Ya, dalam di sini kayak tanah itu, saya sama Ahmad tadi beli tanah, pokoknya beli aja, masih belum dibagikan. Jadi ya belum, ini 1000 meter. Tapi belum dibagi-bagi, mana haknya saya, mana haknya si Ahmad, belum dibagi dalam itu. Nah, ini nanti kalau belum dibagi namanya di situ ada hak syuf'ah. Jelas ya? Asyuf'ah dalam Sahih Muslim dicerita di dalam hadis disebutkan, ya, dalam Sahih Muslim, hak syuf'ah itu berlaku fi kulli syirkin, di dalam setiap yang di situ ada kemitraan, penggabungan, ya, pada ardin, pada tanah, ya, itu ada hak syuf'ah pada tanah. Au rab'in, rab'in itu rumah. Au haitin, atau seperti tanah, bustan, kebun dan semisalnya, sawah, yang la yaslu an yabi'a, yang tidak layak, tidak boleh untuk dijual sampai disodorkan kepada mitranya terlebih dahulu. Jadi kalau itu masih belum dibagi-bagi, maka sing layaknya itu disodorkan dulu kepada mitranya. Saya ini mau jual hak saya dalam tanah yang kita jual bersama, gimana menurutmu? Kamu mau beli apa enggak? Harus ditawarkan seperti itu dulu, ya, nggak boleh langsung dijual kepada orang lain, gitu. Baik khuda, sehingga nanti kalau sudah disodorkan dia boleh mengambil, artinya ya saya beli aja wis, ya, atau ya enggak, atau meninggalkan, sudah terserah kamu jual ke orang lain saja saya nggak mampu. Nah, terserah. Bain aba fasyariku haqqu bihi hatta yu'dana. Jika dia nggak mau, enggan, artinya masih mitra yang temannya itu tadi mengatakan, ojo, jangan dijual ke orang lain, saya aja yang beli, maka sayalah yang berhak untuk membeli. Ya, akhirnya dia mengizinkan nantinya saya beli, atau saya izinkan orang itu menjual kepada orang lain. Ya, paham ya ini ya?
Sebab disyariatkan syufa' ini kata ulama daf'u dharari mu'natil qismah, untuk mencegah bahayanya tanggungan biaya dari pembagian itu. Mesti kan engko pas dibagi nanti kan ada ongkos otomatis. Nanti ongkos apa? Nanti airnya dibagi, airnya dipatesi apa pakai dibakari atau dibuat, wah jadi repot nanti. Akhirnya saya mau tidak mau ngeluar uang. Ada saya yang belum mampu untuk dibagi seperti itu, boleh jadi seperti itu. Maka di sini dalam hak syufa' ini harus ada 3 rukun, 3 kewajiban. Harus ada di situ syafi', yaitu yang mengambil akan hak syufa', yaitu mitra yang lama. Ya, saya di sini, maka harus ada syafi'. Saya syafi'nya di sini. Ada masyfu', yaitu hal yang diambil tadi. Hak syufa' saya diambil apa? Berupa apa? Oh tanah, atau berupa apa tadi? Rumah. Nah, namanya masyfu'. Yang ketiga harus ada masyfu' minhu. Masyfu' minhu itu berarti harus ada orang mitra baru tadi, yang telah membeli dari mitra saya yang lama. Paham di sini? Sekarang yang harus diperhatikan syarat-syarat masyfu'. Masyfu' tadi itu adalah hal yang diambil, hak syuf'ah yang diambil oleh orang lain. Yang sebenarnya milik saya diambil sama orang lain, bukan mitra baru tadi. Itu barangnya ada syarat-syaratnya. Apa itu? Anjakuna mimma yaqbalu qisma fi dzatih. Hak kismah tadi masyfu' tadi itu harus termasuk sesuatu yang bisa dibagi dalam zatnya, bukan sifatnya itu kecil. Air dimiliki berdua ya apa bagi ini kan angel yang ditakar ya. Kalau sesuatu yang kecil nggak bisa gitu loh. Jadi seperti tukui kecil, tukui berapa? 1 meter kali 1 meter ya kan kecil lah, ada tuku 1. Ini saya minta angel ya kan nggak bisa dibagi itu. Atau rumah yang sangat kecil, atau sumur yang sangat kecil, ini kan nggak bisa dibagi, sulit baginya ya apa yang kecil. Maka di sini tidak ada hak gitu, paham ya? Jadi ukuran yang dibuat patokan ya barang syuf'ah tadi dikatakan bisa dibagi itu adalah kalau misalkan barang yang ada hak syuf'ahnya itu misalkan itu dibagi, mungkin untuk diambil manfaatnya seperti biasa dengan ukuran yang normal. Ya, misalkan itu dibagi tetap ada bisa dipakai gitu loh. Sebagaimana berlaku sebelum dibagi. Kayak tanah asalnya 1000 meter. Kalau dibagi mungkin enggak untuk dimanfaatkan? Sama 1000 meter kalau dibagi 2 500 meter masih mungkin kan gitu loh. Jadi 1 meter kali 1 meter tadi dokoe kecil. Toko kecil dibagi menjadi 2 ya apa? Sulit. Jadi apa itu? Setengah meteran. Kuburannya nggak mungkin sebenarnya. Kuburan ngadeg itu ya. Jadi yang kedua, syarat yang kedua dari harta yang ada syuf'ahnya itu termasuk hal yang tidak bisa dipindah dari tanah. Nah nggak bisa dipindah. Berbeda kalau itu berpindah-pindah, ya. Hal yang bisa dipindah kayak apa?
Ya, syuf'ah pada binatang ternak gak iso. Iki sapi milih berdua. Mosok ada dibagi ya enggak? Ya nggak bisa. Paham ya? Ini nggak ada hak syuf'ah, nggak ada. Wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Hmm. Oh, ini. Saya katakan hak syuf'ah itu ada kalau bukan berupa warisan atau yang bukan bersifat hibah, hadiah. Ya, kalau saya punya ini misalkan rumah ini bagian punya saya, terus saya kasihkan kepada kamu. Maka orang yang memiliki sebagian rumah ini orang lain, maka nggak bisa memiliki hak syubhah, minta supaya kamu menjual kepada orang itu. Karena apa? Saya ngasihnya kepada kamu berupa hadiah. Nah, sama juga warisan. Kalau warisan nggak, misalkan tadi orang tua punya meninggal ya, punya tanah atau rumah, ya kan? Kemudian kamu salah satunya kamu memiliki bagian dari rumah itu, ya kan? Maka apakah ya, saudara-saudaranya kamu itu punya hak syuf'ah kepada kamu? Enggak ada di situ. Karena apa? Tadi kamu mendapatkan bagian rumah itu dengan cara apa? Warisan. Bukan sebab mitra, bukan sebab cara membeli. Jelas ya? Jadi gimana terus ya gimana saja? Terserah kamu. Nanti misalkan kamu punya rumah tadi, bagian dari rumah itu bagianmu kamu jual ya nggak apa-apa, tanpa ngasih tahu saudara-saudaramu nggak masalah. Dan mereka nggak punya urusan. Paham ya? Cuma ya otomatis kalau kita nggak pakai akhlak dan adab ya, walaupun itu benar secara fikih itu nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau kita kolot kayak hukum zahir tuh ya, hukum batin akhirnya tidak terurusi. Apa akhlaknya gimana ya? Sebenarnya sebaiknya ya, sebaiknya memberitahu kepada saudara-saudara, ini gimana, nggak ada yang membeli hak saya beliin dari rumah ini, kamu kira-kira berapa, begitu caranya. Kasihan kan kalau misalkan saya jual kepada orang lain, kamu jual kepada orang lain, itu hanya rumah mosok kali di pagri ya, ini maaf ya bagian saya mulai jeding ini, jadi orang yang di rumah itu nggak punya jeding, nggak punya kamar mandi. Walaupun boleh tapi kan akhlaknya kan nggak ada. Akhirnya apa? Bukan timbul maslahat itu, tapi timbul permusuhan. Ya harus ditimbang balik fikih pun, dalam hal fikih pun ya, bukan hanya berdasarkan fikih kalau kita pengamalannya, tapi harus ditimbang balik dengan at-tasawuf. Nah, akhlak di sini. Makanya mentafaqah wa lam tasawwaq faqad tafassaq. Ya, siapa yang hanya memperlakukan atau menjalankan fikih tapi tidak memperlakukan tasawuf, tidak menjalankan sisi tasawufnya, akhlaknya, orang ini fasik. Nggak ada tukaran ya, seneng buat masalah ini. Mending aku bener, tak ngurus. Ya fikihnya begini. Ya pakai aturan main, harus lihat akhlaknya pakai. Jangan menyakiti hati. Itu kan harus ditimbang juga. Itulah gunanya kita berilmu. Ya. Kita belajar fikih ini juga, kalian juga kita menimbang dari sisi akhlaknya bagaimana. Ya, bukan hanya sekedar kita berkata-kata aturan, tapi tidak mengindahkan namanya ya, hati orang yang ada di situ. Paham ya? Itu Islam itu indah. Harus ada ilmu-ilmu ini digabungkan ya. Ada pertanyaan?
inna rahmanallah mahdina fin hadait wa afina fin afid wa nafin barik nafin ma'atim wa gina syarra maqdai fa inna daqadu wa innahu la yadun la yuzun rabbana wa ta'ala wa alhamdu wa maqdai astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.